Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل uqdatan min lisani yafqahu qaul. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatid, bapak-bapak jamaah Majelis Burdah Rasulullah Desa Ngijo, mudah-mudahan kita semua diberikan selalu oleh Allah kesehatan, afiat, keluarga kita dijaga oleh Allah dari segala macam gangguan dan mara bahaya, dari segala macam fitnah, bala, musibah, penyakit-penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita membaca al-madah, pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dua bait aja dari Qasidatul Burdah, mudah-mudahan dapat nafahat, dapat berkah daripada apa yang kita baca, kita fahami sedikit demi sedikit. Beliau berkata, wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Kemarin kan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, ya. Tidak ada yang dapat melampaui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khalqin, bentuk beliau, fisik beliau, wa fi khuluqin, ya. Wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami, dan tidak ada yang bisa mengungguli beliau, ya, melampaui beliau di dalam ilmu dan di dalam kedermawanannya. Lalu Imam Al-Busiri melanjutkan dengan bait syair wa kulluhum, ya, dan semuanya daripada mereka para nabiyin, ya, kembali ke nabiyin, ya, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, multamisun, para nabi-nabi itu mengambil, ya, apa yang diambil? Ya, ilmunya Nabi. Di sini ada metafora perumpamaan al-bahr, ya. Ya, gharfan minal bahri. Apa gharfan itu? Satu cidukan. Jadi Nabi Muhammad SAW diumpamakan sebagai lautan ilmu. Para nabi itu mengambil dari Nabi Muhammad hanya sesiduk aja. Ya, Rasulullah itu diumpamakan lautan. Kalau dalam perumpamaan ilmu, ya. Au rashfan minad diyami. Apa? Diyami itu hujan. Hujan yang tidak berhenti-berhenti. Itu diyami, ya. Kayak tadi itu diyami. Ya. Au rashfan, atau satu resapan, ya. Apa? Ya. Setetes, ya, dari air hujan itu. Air hujan yang berhenti-berhenti itu. Dari apa? Dari kedermawanannya. Jadi kedermawanannya Nabi itu bagai hujan yang tidak ada berhenti-berhentinya. Sampai kalau dia hujan itu, kalau diumpamakan, kalau dia kita nolak juga tidak bisa. Kalau hujan itu tidak berhenti. Sampai kalau banjir, ya. Kedermawanannya Nabi Muhammad itu seperti hujan. Hujan itu kan jatuh membasahi setiap, mau istana, ya, tempatnya raja-raja, gubuknya fakir miskin, itu juga kena. Perumpamaan kedermawanan Nabi Muhammad SAW itu seperti hujan yang tiada habis-habisnya. Dan para nabi itu setetes daripada air hujan itu, ya. Loh kok apa? Ya inilah sastra, ya. Terkesan kayak, ya, namanya metafora, ya, perumpamaan, ya. Biasanya memang diambil kalau ilmu itu diumpamakan seperti lautan. Lautan itu kan kalau orang udah ilmunya seperti lautan, seperti apa?
luas ya, segoro ya. Kalau sudah lautan, dia bisa menampung apa saja, ya, sampah, sampai mutiara. Ya. Orang kalau sudah segoro, sudah seperti apa? Siapapun yang datang kepadanya diterima. Ya, tidak pandang bulu. Mau itu pendosa, ya, mau itu ulama, itu bagi dia sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan ya, samudra ya dalam sastra Arab. Itu wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Ya. Dan semua para nabi-nabi itu yang tidak dapat mengungguli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil dari Rasulullah satu apa? Ciduk daripada lautan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi saja satu cidukan, apalagi kita mungkin seperti orang mencelupkan jari di lautan, yang kita angkat mungkin itu ilmu kita. Ya, itu para nabi cuma satu. Kedermawanannya Rasulullah hanya setetes daripada air hujan yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Air hujan kalau sudah berhenti ya, turun terus, sudah banjir, kita bisa nahan ya? Walaupun kita bilang tidak, tetap akan dah. Itu kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian waqifuna ladaihi 'inda haddihim. Para nabi-nabi itu berhenti. Ya, benar ya? Berhenti sebenarnya. Berhenti di samping Nabi Muhammad. Jadi inda haddihim, di batas mereka para nabi itu. Ya. Mereka tidak bisa melampaui Nabi Muhammad. Jadi mereka berhenti di samping, di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Coba terjemahkan. Di sisi Rasulullah iya, pada batasan mereka. Jadi mereka cuma sampai di situ saja. Min nuqtatil ilmi, dari setitik daripada ilmu. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jutaan titik, para nabi itu cuma satu titik. Ya. Ilmu yang kita pahami itu dimulai dari satu titik. Ba itu ada titiknya. Dimulai dari titik bis. Coba sampai titik. Jadi dari titik garis baru menjadi huruf. Ini penjelasan Imam Busiri ya. Min nuqtatil ilmi, dari satu titik ya. Jadi dari jutaan titik itu para nabi itu cuma satu titik dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au min syaklatil hikami, atau daripada harokat-harokatnya kebijaksanaan. Jadi Nabi Muhammad itu ada fathah, ada kasrah, ada tanwin, segala macam. Para nabi itu mungkin kasrahnya saja, satu harokatnya saja. Daripada harokat kebijaksanaannya Nabi Muhammad SAW. Kita mau mengetahui satu ilmu itu dimulai dari satu titik. Ayo coba Ben, mau nulis apa aja pasti dari satu. Dari Allah itu pasti satu titik dulu, titik ya, baru jadi kalimat ya, berkata Allah Subhanahu. Jadi kita memulai semua itu dari satu titik ya. Itu seperti itu gambarannya ya. Dari satu titik ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au min syaklatil hikam, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu dua bait daripada Qasidatul Burdah. Kita ngaji Al-Adhkar sekarang. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin fid dharain amin. Rawaina fi sahih Muslimin, kami mengambil riwayat di dalam kitab Sahih Muslim an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Zubair bin Awam.
Satu daripada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zubair bin Awwam ini menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair ini siapa? Cucunya siapa? Gimana? Zubair bin Awwam menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Bapaknya Abdullah ini namanya Zubair. Zubair ini menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Berarti Abdullah ini siapa? Cucunya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Di sini dikatakan dalam syarahnya, awwalu mauludin minal muhajirina ba'dal hijrati bil Madinah. Kelahiran pertama setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi ketika hijrah sampai di kota Madinah Nabi Muhammad, bayi yang lahir dari kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Kenapa? Ya, karena di sini dikatakan ketika para orang-orang muhajirin sampai di kota Madinah, ya, dikatakan orang-orang Yahudi telah mensihir orang-orang muhajirin sampai mereka tidak akan punya anak laki-laki. Tapi ternyata lahir Abdullah bin Zubair. Sehingga dikatakan ketika Abdullah bin Zubair lahir, maka bergembiralah orang-orang muslimin di kota Madinah. Berarti apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang mengatakan sudah mensihir orang-orang muslim sehingga tidak bisa mempunyai anak laki-laki itu terpatahkan, ya. Terbantahkan, ya. Makanya ketika Abdullah bin Zubair ini lahir, orang-orang muslimin, ya, walamma wulida farihal muslimuna biwiladatih. Ketika Abdullah bin Zubair ini lahir, orang-orang muslim bergembira dengan kelahirannya. Ya. Kemudian bayi Abdullah bin Zubair ini didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahanakahu. Kemudian apa? Ditahnik. Jadi tahnik itu ada riwayatnya, ya. Ya, ditahnik, diberi ludah. Tahnik itu aslinya diberi ludah, tapi tidak ludah secara langsung, mungkin dengan kurma, ya, atau dengan madu, biasanya gitu, ya. Biriqihi, dengan ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu syai'un dakhala jawfih. Maka ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya Abdullah bin Zubair. Ya, gini bagaimana tidak menjadi orang mulia, ya, ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya bayi, ya, memang disunahkan. Ada riwayat yang mengatakan kita ketika memberi nama tasmiyah itu kita datangkan orang yang kita anggap soleh, orang soleh, kita tahnik, ya, kasih apa itu? Kurma, ya. Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abdullah bin Zubair ini juga salah satu orang yang banyak sholatnya, ya, banyak ibadahnya. Ya, gimana tidak banyak ibadahnya? Beliau ditahnik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kana yaqul, beliau berkata, dabaru kulli salatin hina yusallimu. Di dalam penghabisan ketika beliau selesai berucap salam, ya, Abdullah bin Zubair berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah, ya. Wahdahu. Apa di situ wahdahu? Camat, ha? Yang Maha Esa, ya. La syarikalah, tiada sekutu baginya, bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu kerajaan, kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.
wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai', wa huwa qadirun ala kulli syai'. Bisa juga itu ya. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kalimat hauqalah. Ini yang diucapkan oleh Zubair, Abdullah bin Zubair ketika beliau setelah selesai salat. Tiada apa? La haula wa la quwwata, tiada daya aku menjauhi maksiat. Dia makna hauqalah. Aku menghindari maksiat melainkan dengan kekuasaan Allah, dengan bantuan Allah. Wala quwwata, dan tiada kekuatan aku melakukan ketaatan kecuali dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, ya. La ilaha illallah, ini tauhid semua ya. Kemarin kan sudah ya. Kalau kita membaca kalimat tauhid setelah selesai salat, itu lebih mengundang kita punya salat itu diterima. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung makna-makna tauhid sebagai pengakuan kita bahwa satu-satunya zat yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penjelasan kenapa la ilaha illallah, kenapa astagfirullah itu kemarin sudah ya. Astagfirullah karena mungkin ada rukun-rukunnya salat, atau kita dalam salat itu masih mengingat dunia sehingga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya, ya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala seluruh nikmat. Walahul fadl, dan apa? Keutamaan, ya. Apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Hah? Iya, enggak, nikmat itu apa nikmat? Di sini syarahnya dijelaskan, hiya kulli mustalidin, setiap segala sesuatu yang lezat, yang enak, ya. Mulaimun, yang menyenangkan, ya. Coba ini tolong digaris bawahi, apa itu nikmat? Mahmudul aqibah, yang setelahnya itu ada pujian, terpuji kita. Kita habis makan, ya, dapat nikmat nih sama Allah, makanannya enak. Setelah itu kita ibadahnya jadi kuat, sergap. Nah, itu namanya nikmat. Ada yang perbuatan yang terpuji setelahnya, ya, itu namanya nikmat. Kita dibeli motor baru, punya motor, tapi kita tambah jauh dari Allah, rekannya gitu. Itu bukan nikmat, itu musibah, istidraj. Jadi ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, kesehatan, ya, atau kita punya rumah, kamarnya bagus, ada AC-nya, sholat kita tambah khusyuk, itu nikmat. Kita punya masjid, ada AC-nya, kita sholat tambah sergap ke masjid, tambah khusyuk, itu namanya nikmat. Tapi kalau di rumah kita ada AC, semuanya lengkap, tapi ibadah kita tambah loyo, itu bukan nikmat namanya. Itu musibah, ya. Kalau gampangannya tasawuf gini lah, orang-orang tasawuf mengatakan setiap sesuatu yang mendekatkanmu kepada Allah itu namanya nikmat, dan setiap sesuatu yang menjauhkanmu dari Allah itu namanya musibah, ya. Wa min thamma, dan definisi daripada nikmat ini adalah dikatakan la ni'matullah ala kafirin innama maladuhu istidraj. Jadi bagi orang-orang kafir itu ketika mereka mendapatkan kenikmatan itu sejatinya bukan kenikmatan dari Allah, tetapi itu istidraj. Ya, karena orang kafir mereka kufur daripada kebenaran, sehingga ketika mereka mendapatkan kenikmatan itu dinamakan bukan kenikmatan tapi apa istidraj? Apa?
diulur, ya. Apa? Hah? Jadi istidraj itu seperti dikasih dulu lah, dikasih fur, ya. Lahul ni'matu, ya. Ini tadi nikmat kan sudah paham, ya. Ini sebenarnya kalimatnya ini kalimat qaidah hasyar, ya, kalau dalam ilmu balaghah. Sebenarnya an-ni'matu lahu, tetapi didahulukan lahunya dulu sehingga hanya untuk Allah, hanya dari Allah seluruh nikmat. Ya, seperti kalau sebenarnya kalimat dalam nahwu itu, ya, mubtada, khobar, ya, fi'il, fa'il, maf'ul, ya itu, ya. Tapi ada kalimat-kalimat yang didahulukan dulu fi'ilnya baru mubtada'nya, gitu, ya. Kalau dalam ilmu balaghah, sehingga kalimatnya itu hanya dari Allah nikmat. Tapi kalau an-ni'matu lahu, ya, hanya kepunyaan Allah itu nikmat, itu berarti ada selain Allah yang memiliki nikmat. Seperti iyyaka na'budu, ya. Sebenarnya kalimatnya na'buduka, kami menyembah engkau. Tetapi kalau kita pakai na'buduka, berarti ada selain sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikasih hasyar. Hasyar itu hanya kepada engkau kami menyembah, ya. Ada tambahan hanyanya. Sama ini, ya. Iya lahun ni'matu wa lahul fadl, ya. Sama dengan tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimatnya sebenarnya kalau dalam nahwu wa huwa qadirun ala kulli syai'. Kalau kita pakai wa huwa qadirun ala kulli syai', berarti masih ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya dia Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa, ya. Walahu tsana'ul hasan, dan hanya untuk Allah puji-pujian yang baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Mukhlisina lahuddin, ya. Apa mukhlisina lahuddin? Kita mengikuti orang-orang yang ikhlas dalam beragama, ya, atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukhlisin itu diibaratkan di sini? Orang-orang mukhlisin itu ketika mereka melakukan sesuatu, mereka berkata, kalau mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu merupakan kemurnian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mendapat azab, berarti mereka diazab dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang yang ikhlas di dalam beragama, di dalam mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala, walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu banyak yang tidak suka, yang benci kepada orang-orang yang ikhlas dalam melakukan ketaatan di dalam ibadah, dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Zubair, berkata Ibn Zubair, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu, ya, bihinna dubura kulli salatin. Dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah ketika selesai melaksanakan setiap salat 5 waktu, ya. Ya, duburi kulli salatin itu maksudnya salat-salat maktubah, salat-salat yang diwajibkan, ya. Ketika selesai salat 5 waktu, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau di dalam riwayat yang lain juga beliau beristighfar, astaghfirullahalazim, ya. Atau kita juga kalau mau pakai istighfar yang panjang bisa, Sayyidul Istighfar boleh kita pakai, ya. Karena sudah ada landasan dalilnya, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sigat istighfarnya itu terserah pilihannya kita, ya. Ya, tidak kan selawat, berselawat kepada Nabi, perintah yang sudah ada kan. Sigat selawatnya terserah, mau yang dalam bentuk apa aja terserah, boleh, ya.
Yang penting ada sallu, ada sallanya ya. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam wa ahkam. Tidak bisa lama ya karena anak saya